Sobat, sebenarnya beta sudah tertarik untuk bicara atau bahas apapun tentang yang disebut sebagai, atau yang lagi ramai dibahas sebagai Kristen progresif. Kenapa? Karena jelas-jelas dorang itu sesat. Penekanan pengajaran mereka itu sesat. Karena mereka punya standar kebenaran itu di luar Alkitab, di luar pengajaran gereja. Mereka sangat menolak otoritas Alkitab yang memiliki wibawa ilahi. Bagi mereka Alkitab bukan lagi satu-satunya sumber atau satu-satunya standar kebenaran dan pengajaran tertinggi dalam gereja. Ya, di samping itu juga ya, hal yang sangat menimbulkan kesesatan karena mereka menolak keutamaan Yesus Kristus yang bagi kita umat Kristen adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menolak keutamaan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan menuju ke surga. Bagi mereka Yesus itu hanyalah merupakan salah satu jalan menuju ke surga. Mungkin dorang berpedoman kepada apa yang selalu dikatakan orang bahwa banyak jalan ke Roma. Tapi beta mau bilang, memang betul banyak jalan ke Roma. Bahkan banyak jalan menuju rumah. Tetapi untuk menuju rumah Bapa cuma satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Yesus sendiri katakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai di situ jelas bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain melalui Yesus Kristus. Nah, aliran ini sangat menekankan tentang hal moral dan perbuatan baik untuk masuk surga. Ya, karena itu yang sering dikhotbahkan, yang sering diajarkan seperti yang kita lihat di viti-viti mereka itu. Penekanannya lebih banyak kepada pengalaman pribadi mereka sehari-hari. Ya. Jadi bagi mereka, asal hidup baik, rajin buat baik, pasti masuk surga. Ya. Soalnya perlu baca Alkitab, soalnya perlu ke gereja, ya, soalnya perlu beragama, soalnya perlu beriman kepada Yesus. Asal berbuat baik, pasti masuk surga. Nah ini kan sebuah konsep surga dengan usaha sendiri. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari sini jelas kesesatan mereka. Karena mereka tidak menghormati kebenaran firman Tuhan. Mereka menolak anugerah Allah yang menyelamatkan itu. Dan mereka menganggap bahwa mereka mampu untuk mencapai surga dengan kekuatan dan usaha mereka sendiri. Dan ketahuilah bahwa akhirnya khutbah itu bukan lagi tentang Allah. Bukan lagi tentang pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Allah lakukan dalam kehidupan dunia ini teristimewa bagi kita manusia yang diselamatkan melalui karya penebusannya itu. Ya. Jadi fokus mereka hanya berupa kesaksian pribadi dari sang pengkhotbah, sang pembicara yang sudah berhasil berjuang dan berhasil hidup kudus dengan perbuatan baiknya, dengan usahanya sendiri. Ya. Tapi heran, hari-hari ini banyak orang yang suka dengan pengajaran model begini. Ya. Tapi mau bilang apa? Karena tentang hal itu sudah tertulis dengan jelas dalam firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 itu katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, itu sudah digariskan, itu sudah dinubuatkan. Di kota-kota besar hari-hari ini, saudara, ada banyak orang yang menyebut diri Kristen, sering beribadah. Tetapi di sana apa yang mereka lakukan? Mereka hanya bernyanyi saja, meluapkan semua luapan emosi mereka. Tanpa ada mimbar di sana, tanpa ada pemberitaan firman Tuhan di sana. Dan ini sebuah kesesatan. Dan Alkitab berbicara secara terang-terang akan hal itu. Yesus di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 21-23 dia berkata demikian. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, Yesus bilang jangan percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda.
ya. Dan mereka juga melakukan mujizat-mujizat, itu kata firman Tuhan, ya, dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ya, jadi kita harus berhati-hati, saudara. Ya, mengapa? Karena itu sudah difirmankan. Ya, dalam ayat yang ke-23, ya, Yesus berkata, hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Juga dalam Galatia pasal 1 ayat 89 itu dikatakan di sana bahwa sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Diulangi lagi, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi jangan lekas-lekas percaya, jangan terpesona dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatan menarik, tapi sesungguhnya itu racun, sesungguhnya itu mematikan kita. Juga dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 6, ini beta baca saya karena terlalu panjang. Roh Allah dan roh antikristus. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Luar biasa, ya? Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi firman Tuhan langsung memberitahukan tentang perbedaan atau tanda orang-orang yang dipenuhi roh kebenaran dan orang-orang yang dipenuhi dengan roh yang menyesatkan atau roh antikristus. Karena itu berjaga-jagalah, berwaspadalah. Ya. Hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena ketahuilah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. God bless you.